Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1, Anis Setianingsi dengan NIM 190302078. Yang kedua Nadia Biru Salma dengan NIM 190302081. Yang ketiga Devi Nur Anggraini dengan NIM 190302086 yang akan mempresentasikan tentang kesatuan antara ayat qauliyah dan kauniyah. Ayat qauliyah adalah ayat-ayat berupa firman Allah SWT yang bisa kita jumpai dalam kitab suci Al-Quran. Sementara yang dimaksud dengan ayat kauniyah adalah ayat-ayat dari Allah SWT yang bisa kita jumpai di alam sekitar pada kejadian, persoalan, dan dinamika hidup manusia lainnya. Ayat qauliyah adalah ayat-ayat berupa firman Allah SWT yang bisa kita jumpai dalam kitab suci Al-Quran. Sementara yang dimaksud dengan ayat kauniyah adalah ayat-ayat dari Allah SWT yang bisa kita jumpai di alam sekitar pada kejadian, persoalan, dan dinamika hidup manusia lainnya. Ayat qauliyah. Yang dimaksud dengan ayat qauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah melalui kitab sucinya, yaitu kitab Al-Quran. Ayat-ayat ini menyinggung berbagai aspek seperti tentang ajaran agama, kisah-kisah, surga dan neraka, termasuk tentang cara mengenal Allah. Ayat kauniyah berbeda dengan ayat qauliyah. Ayat kauniyah adalah tanda-tanda yang Allah tampakkan kepada makhluknya, seperti tanda kebesaran Allah berupa adanya alam semesta yang luas ini, adanya bumi yang indah ini, dan ada pula fenomena-fenomena alam yang secara gamblang Allah tampakkan kepada kita semua, seperti kucing dengan corak bulu berlafaz Allah, tomat dengan lafaz Allah, awan, asap, dan lain-lain. Hubungan antara ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Antara ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah terdapat hubungan yang sangat erat karena keduanya sama-sama berasal dari Allah. Secara bahasa, makna ayat qauliyah dan kauniyah sebagai berikut. Qauliyah berasal dari kata qola yang maknanya adalah perkataan atau ucapan, yakni ayat Allah berupa ucapan yang difirmankan pada Muhammad SAW. Kauniyah berasal dari kata qona yang maknanya adalah bukti. Secara istilah, kauniyah maksudnya adalah ayat-ayat Allah yang tidak terfirmankan atau terucapkan atau tertuliskan, namun bisa dibuktikan melalui keadaan ataupun kejadian. Hubungan antara ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Antara ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah terdapat hubungan yang sangat erat karena keduanya sama-sama berasal dari Allah. Secara bahasa, makna ayat qauliyah dan kauniyah sebagai berikut. Qauliyah berasal dari kata qola yang maknanya adalah perkataan atau ucapan, yakni ayat Allah berupa ucapan yang difirmankan pada Muhammad SAW. Kauniyah berasal dari kata qona yang maknanya adalah bukti. Secara istilah, kauniyah maksudnya adalah ayat-ayat Allah yang tidak terfirmankan atau terucapkan atau tertuliskan, namun bisa dibuktikan melalui keadaan ataupun kejadian. Hikmah di balik ayat kauniyah. Dalam tausiahnya, Ustadz Somad juga mengungkapkan pentingnya mempelajari ilmu falak atau alam semesta seperti astronomi. Dengan mempelajari ilmu tentang alam semesta, umat Islam mampu mendalami kebesaran Allah melalui tata surya dan segala ciptaannya. Berbicara takdir, Ustadz Somad menjelaskan bahwa manusia dihadapkan dengan dua jenis takdir, yaitu takdir yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Pemahaman ilmu tentu sangat penting dalam mendalami ayat-ayat kauniyah dan makna yang terkandung dapat diterima dengan tepat. Pengkajian ayat kauniyah juga mengajari manusia agar senantiasa hidup dalam keseimbangan antara keahlian secara intelektual dan kearifan secara spiritual. Mengingat dalam mengkaji ayat kauniyah, manusia mampu untuk senantiasa mengingat Allah. Kewajiban kita terhadap ayat-ayat Allah.
Setelah kita mengetahui bentuk ayat-ayat Allah, yang menjadi penting untuk dipertanyakan adalah apa yang harus kita lakukan terhadap ayat-ayat tersebut. Atau dengan kata lain, apa kewajiban kita terhadap ayat-ayat tersebut? Dan jawabannya ternyata hanya satu kata, Iqra, bacalah. Dan inilah perintah yang pertama kali Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kita membaca ayat-ayat Allah? Jawabannya ada dua kata, tadabbur dan tafakur. Terhadap ayat-ayat qauliyah, kewajiban kita adalah tadabbur, yakni membacanya dan berusaha untuk memahami dan merenungi makna dan kandungannya. Sedangkan terhadap ayat-ayat kauniyah, kewajiban kita adalah tafakur, yakni memperhatikan, merenungi, dan mempelajarinya dengan seksama. Dan untuk melakukan dua kewajiban tersebut, kita menggunakan akal pikiran dan hati yang telah Allah karuniakan kepada kita. Tujuan membaca ayat-ayat Allah. Tujuan utama dan pertama kita membaca ayat-ayat Allah adalah agar kita semakin mengenal Allah, atau yang biasa disebut dengan ma'rifatullah. Selanjutnya, kita juga membaca ayat-ayat Allah agar kita memahami sunnah-sunnah Allah atau sunnatullah. Adapun dengan memahami ketentuan penciptaan, baik itu mengenai alam maupun sejarah dan ihwal manusia, kita akan mampu memanfaatkan alam dan sarana-sarana kehidupan untuk kemakmuran bumi dan kesejahteraan umat manusia. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.